Hi guys, how are you again today? Hope you all have a great day today. One day before Christmas. Gue mau ucapin selamat Natal buat yang merayakan besok dan juga untuk teman-teman yang lain happy holiday. Hari ini gue mau update beberapa hal tentang Vivi dan all the latest news. Dan gue mau mulai dengan seperti biasa, apa yang gue share di sini not financial advice. Gue bukan financial advisor, gue bukan financial expert. Gue cuman share apa yang menjadi experience gue tentang dunia crypto, Vivi dan NFT dan terutama Vivi Digital Collectibles. And by the way, bagi yang belum subscribe, follow ini apa namanya Vivi Official Twitter. Itu semua latest news tentang drops, tentang everything you need to know tentang Vivi itu semua di Twitter ini. Dia juga ada di IG, tapi IG sedikit delay. Jadi yang paling cepat itu di Twitter. So don't forget to follow ya. Ini semua informasi penting di sini tentang Vivi, semua yang tentang drop. And by the way, Vivi juga baru nggak lama 6 jam yang lalu lah baru rilis the latest newsnya tentang Master Collector Program. Ini udah versi 1.0, so begitu nanti rilis ini versi yang akan dipakai. Apa itu Master Collector Program? Itu adalah jadi itu program insentif yang akan memberi banyak sekali benefit buat kita yang into collectibles, yang benar-benar collectibles, yang bukan cuma flipping doang, tapi yang benar-benar mengkoleksi NFT-nya Vivi. Dari berbagai aspek nanti kita akan dapat rewardnya itu berupa points. Nah, pointsnya itu yang nanti kita bisa pakai untuk berbagai macam, dari untuk keuntungan kita, benefit kita nanti di drop kita bisa dapat prioritas, dan juga begitu nanti Vivi First kita bisa beli berbagai macam produk-produk untuk Vivi First juga. So ini satu program yang semua kita tunggu-tunggu udah berbulan-bulan. Kita mengharapkan banget dengan adanya Master Collector Program ini, itu akan boost confidence kita dalam kita mengkoleksi NFT-nya Vivi ini. Dan stay tune untuk ini, nanti gue akan juga sedikit kupas tentang MCP ini, Master Collector Program ini. Terus juga gue juga mau update dikit tentang posisi Bitcoin hari ini 50.872 saat ini gue baca. Ethereum di 4.000, posisi OMI kemarin itu mengalami naik yang signifikan banget ya. Jadi kemarin itu lumayan signifikan banget sih kemarin jamnya. Ada ya biasalah bullish news kadang-kadang, dan juga ya sedikit ada permainan whale juga sih kalau di OMI ini, karena mereka market capnya masih kecil. Anyway, bagian belum tahu, OMI itu adalah token yang dipakai oleh Vivi, dimana setiap gem yang dipakai untuk membeli NFT di dalamnya itu ditautkan dengan OMI. Jadi begitu kita beli NFT via drop ya, bukan marketplace ya, via yang drop. Contoh kayak kemarin misalnya yang harga 60 gem. 60 gem kan $60. Jadi begitu kita membeli NFT dengan 60 gem itu, maka sejumlah $60 OMI itu akan burn, hilang dari sirkulasi. Nah itu tokenomics yang Ekomi lakukan untuk dia tuh mendrive harga OMI ini naik. Jadi gue personally nggak cuma invest di Vivi Collectibles-nya, gue juga invest di OMI-nya. So bagi teman-teman yang mau look deep into OMI, do your own research. Gue sih bullish banget dengan OMI ini. Saat ini posisi OMI yang seperti tadi gue bilang di 0,0068 saat ini. All time high-nya OMI itu pernah di 0,1 ish. Itu dia nggak ada di OKEX sih. Tapi all time high-nya itu di kisaran 1 senan. Nah, jadi ini apa namanya, potensinya sangat-sangat masih bagus banget kalau buat teman-teman yang mau invest di OMI token. Boleh untuk perbandingannya adalah Solana. Bayangin ya, Solana yang tiba-tiba melejit ribuan persen sampai ke posisi saat ini di $160, I think it's 160-an ya kalau nggak salah hari ini. I don't quite remember. But anyway, ya semua potensinya sangat-sangat bagus di Vivi. Lanjut ya, gue balik ke drop yang kemarin. Ya, drop yang kemarin itu yang Lebit Frank Kozik sama yang poster itu seperti biasa, gun in less than 1 second. Yang Roger the Musical ini, dia by the way gue nggak dapet sama sekali dua-duanya. Jadi gue udah ngikutin yang jam 11 dan yang jam 3 pagi. Well, you know, that's
ini ya itu resiko lah. So gua nggak dapet, tapi gua berencana untuk beli yang Rogers ini karena ini one collectibles complete the set, dan itu ada hubungannya nanti dengan MCP, karena MCP itu juga ngelihat berapa set yang lu punya di account lu. Semakin banyak set, semakin multiplayer untuk points-nya itu akan makin besar. Dan ya dia ada berbagai apa namanya parameter points yang lu bisa dapat gitu. Jadi setiap hari pointsnya itu akan bertambah terus. Terus yang Lebit juga sama, gua nggak dapat sama sekali kayak tadi gue bilang. Kalau Lebit ini gue cuma punya season 1, gue nggak punya season 2, nggak punya yang season 3, jadi gue emang nggak terlalu berencana untuk complete the set. Tapi dari yang beritanya Frank Kozik ini ada beberapa yang really sangat bagus banget tentang yang collectibles Lebit Frank Kozik ini adalah di 2022 awal, menurut mereka awal atau pertengahan, I don't quite remember, but anyway mereka akan menambah feature untuk breeding, jadi mengkawinkan. Jadi nanti teman-teman lu pada bisa mengkawinkan Lebitsnya menjadi Lebits yang baru gitu loh, dan itu really cool. Jadi istilahnya model-model kayak X Infinity gitulah misalnya itunya apa namanya. Cuman gua nggak tahu ya nanti mekanisme seperti apa karena itu belum pernah terjadi. Dan juga untuk migrasi ke OpenSea, Frank Kozik udah confirm juga bahwa produk mereka, NFT mereka itu akan interoperable dengan NFT. Jadi mereka nggak akan ada masalah NFT mereka untuk nanti dijual di OpenSea. So think about it, marketnya nanti akan sangat bagus, dan gua rasa value-nya juga sangat bagus. And by the way, bagi yang mau pick up di marketplace yang untuk seri 3 ini, saat ini I think the price is under value personally. Karena begini, kalau lu lihat, kalau kita coba lihat ya, Browse by brand, harga yang ultra rare-nya yang Frank Kozik punya season 1, season 2 dibanding sama yang season 3 ini, itu jauh banget jomplang. So kalau ada teman-teman yang mau pick up sekarang ultra rare-nya, kalau ada gem, I think it's a good idea. Gua personally lagi nggak ada gem saat ini. Jadi nah contoh nih ya, ini yang season 1 punya ultra rare. Yang season 1 ultra rare itu floor-nya itu 1400. Ini floor pernah sampai 3000 loh, by the way, all time high-nya. Terus yang season 2 punya season 2 punya Lebits itu floor-nya di 1500, dan ini gua lupa all time high-nya berapa. I think it's about 2000-ish or something. Nah yang season 3, bentar ya, Lebit kok nggak ketemu ya. Bentar guys, sambil jalan ya. Oh, here we go. Lebit. Kayaknya belum dimasuk ke sini deh dia. Sorry, let me go back here aja. Jadi not by brand, but by collectibles. Oke, aku cari via ini aja. Bentar ya. Gue lagi getting ready untuk nge-gym, so gue 2 shot dulu di sebelum nge-gym ini, dan internet di luar sini emang rada not doing too good, so bear with me guys. Ya, as you can see ya, maksudnya ini collectiblesnya Vivi itu luar biasa banyak banget, dan potensinya sangat bagus untuk future. Kalau lu pada really into NFT, I think, gue gak tahu kenapa di Indo tuh belum terlalu populer, tapi di luar itu ini tuh amazing banget gitu loh, populer banget. Gue rasa karena di Indo itu emang lebih banyak orang tuh di OpenSea kali ya, marketplace-nya ya. Anyway, gue nggak bisa find it, I don't wanna waste my time anymore, but it's about 800-ish. Di harga saat ini floor-nya yang season 3 ultra rare itu di kisaran cuma 800-an doang. So it's a good idea to get. Oh by the way, update juga, ultra rare ini si Mickey floor-nya kan sekarang kan di 3700-an. Dan kemarin tuh gue mention anak gue dapat ultra rare ini yang serialnya itu 48. Serial numbernya 48. Nah sekarang coba kita lihat ya. Sekarang kalau yang sub 50 itu nggak ada yang jual. Ini dia orang ada yang taruh di 9 juta gem,
itu mah emang nggak niat jual gitu, nggak mungkin orang beli di situ. Nah, tapi kalau kita lihat nih yang 55, yang serial number 55 itu harganya di 32.000. Anak gue berhasil menjual punya dia yang serial 48 itu. It's just a really really good price. Dia juga nggak niat jualnya, dia taruh harga yang ridiculous kalau menurut gue, and it got sold, and it's amazing. Dia sekarang senengnya minta ampun. Itu pure luck, itu benar-benar itu. Jadi gila deh, gua sampai kaget juga sih sebetulnya dia sampai kejual. But anyway, itu gua mau kasih satu testimoni aja bahwa ini collectibles ini a lot of people looking for it. Dan kalau lu punya serial yang di bawah 50, jangan ragu-ragu untuk naruh di harga yang kadang-kadang lu pikir nggak mungkin, ridiculous. Itu bagi orang lain itu adalah treasure, dan mereka tuh benar-benar looking for it gitu loh. Jadi semua yang serial number di bawah 50, gua sarankan taruh di atas 20.000. And you never know gitu loh. Dan tapi ya juga pertimbangkan, ini hype-nya emang luar biasa kalau yang di Mickey ini. Jadi nggak seperti, maksudnya bukan seperti kayak ya contoh kayak yang poster itu, mungkin harganya nggak akan seperti itu ya. Kalau yang poster yang musical ini nggak akan seperti itu. Terus lanjut, by the way, untuk malam ini jam 11 malam itu dropnya itu yang Guardian of Galaxy, yang perangko ya. Oh ya benar, Guardian of Galaxy ini ntar malam dropnya. Nah ini ada 3, ini juga blind box ya sistemnya ya. Nah ini yang gue cerita kemarin. Tipsnya itu adalah lu spam pas di atas yang tulisan Notify Me ini, box Notify Me ini, di atasnya di antara box itu dan box yang Holy Groot ini. Jadi yang garis hijau, space hijau in between Notify Me and Holiday Groot box, purple box. Nah itu lu spam di situ tuh, nanti muncul buy now-nya di situ. Jadi begitu udah tinggal 5 second atau berapa, 10 second lah, 10 detik lu udah mulai spamming aja. Spammingnya gua saranin yang tadi kemarin gue bilang, entah lu bisa masuk YouTube, lu YouTube lu search 220 bpm, atau lu install Metronome, app-nya Metronome ke handphone lu yang lain, dan lu set juga ke 220 bpm, dan lu ikutin ritmenya 220 itu pencetnya. Nah tujuannya apa, yang seperti kemarin juga gue ada cerita, kalau lu spam terlalu cepat tanpa ngikutin Metronome ini, somehow tuh app-nya nggak register. Jadi tuh kayak ke-stuck gitu loh, buy now-nya ke-stuck, nggak mau kepencet. Tapi kalau lu slow, ya lu ketelat, karena ini semua hitungannya per millisecond. Lu telat 0,1 second, 0,1 detik aja lu udah telat, udah diambil orang ya. Jadi drop yang Guardian of the Galaxy ini, yang Baby Groot ini, itu ada 3 blind box, ada uncommon, common, dan rare. Ada 3 ini. Jadi yang rare sama uncommon itu animated. Total collectionnya itu gua nggak terlalu ikutin, gue lihat yang commonnya aja deh. Yang common ada berapa, so we can see our chances. Oke, yang common ada 28.000 biji, so banyak ya, lumayan. Terus yang uncommon ada, we'll see, uncommon ada 18.000, jadi 20, 30, ini cukup banyak, berarti ada 40 ribuan biji. So chances untuk kita dapat, I think it's really good untuk dapat. Yang rare-nya berapa ya? So ini first appearance-nya Groot ya, Baby Groot. Ya ini ada 50.000 biji nih kisaran. Jadi ini bagus untuk kalau bisa dapat, bagus. Dan gua rasa harganya, menurut gua sih sekarang nggak ada yang harganya di bawah harga list ya di marketplace itu ya. Jadi selalu at least misalnya ini harga 40, yang commonnya pun gua rasa akan nanti di harga, I think at least about 50 harganya, 50-60. Nah kalau lu bisa score yang rare, gua punya perasaan yang rare dengan jumlah min sebanyak itu kisaran 200-300 sih, maybe around that. Karena ini cukup banyak, ada 10.000 biji ya. Jadi cukup banyak. Untuk harganya gue punya prediksi gue itu 200-300. Of course, seperti yang gue biasa kemarin bilang, begitu abis drop marketplace buka, lu jangan pernah beli pada waktu marketplace buka, kecuali lu mau sniping low min. Kalau lu emang cari low min, nah lu boleh. Cuman problemnya ini yang rebutan low min ini juga sama, ratusan ribu orang. Jadi gua personally nggak pernah dapet coba sniping coba beli di marketplace setelah drop untuk yang low min, itu jarang banget gue dapet gitu loh, karena udah keduluan orang lain. Nah terus yang jam 3 pagi itu, nah ini yang really valuable.
jam 3 pagi ini USPS punya, jadi United States Postal Service punya perangko. Yang by the way perangko yang The Day of the Dead yang pertama, yang season 1 punya, yang series 1 punya, itu harganya luar biasa. Yang ultra rare-nya itu di kisaran 500-an, 400-an, 500-an floornya. Nah, yang ini kan yang Christmas series kan. Gua nggak mau waste my time lihat berapa minnya. Gua rasa minnya tuh hampir sama dengan yang Day of the Dead yang series 1. Yang ultra rare prediksi gua juga akan di kisaran 500 sampai 600, dan begitu drop I think it possibly orang akan taruh di 800-700an. Kayaknya nggak mungkin lebih dari 1000 sih. Terus yang rare, common dan uncommon, ya it's still good value karena ini cuma 6 gem doang. Ya lu bayangin 6 gem lu bisa jual di 100 aja tuh udah berapa kali keuntungan lu gitu loh, udah berapa kali lipat. Dan ini sama juga sistemnya, blind box, lu spamming antara notify me dan box notify me dan box a visit from Saint Nick. So itu ya untuk ini untuk update yang sekarang ini. So good luck untuk nanti jam 11 malam sama jam 3 pagi. Nah, sekarang gue mau ngomong tentang yang tadi gue bilang tentang MCP, Master Collector Program. Apa sih Master Collector Program itu? Jadi Master Collector Program itu ya yang kalau menurut yang artikel ini ya loyalty program. Dia loyalty program yang akan reward kolektornya Vivi kita ini. Jadi kita nanti di sini kita bisa ngelihat levelnya kita bisa ngelihat level kita dibanding orang-orang lain, seberapa oke-nya kita gitu loh dibanding yang lain gitu. Nah, ini summary-nya aja ya. Semua user Vivi itu otomatis akan di-enroll di Master Collector Program ini. Dan poin yang kita dapat, karena ini kan belum mulai, begitu nanti mulai, poin yang akan kita dapat itu retroaktif. Artinya dia akan kalkulate dari sejak kita pertama join Vivi. Jadi misalnya kayak gue join Vivi Maret 2021, berarti semua aktivitas gue beli NFT, gue complete set, gue ngelakuin ini itu segala macam di dalam app, itu akan dihitung masuk ke dalam poinnya. Jadi poin yang gue dapat itu akan dihitung mulai dari aktivitas gue sejak bulan Maret 2021. So that's a good thing. Jadi lu startnya sesuai dengan benar-benar waktu lu start gitu loh. Nah, kita semua mulai dari level 0 dan kita akan climbing up nanti untuk kita bisa mencapai level selanjutnya. Jadi level up itu berdasarkan dari earning points-nya dari activity kita di dalam apps. Activity itu adalah yang tadi gue bilang, lu jual, lu kumpulin set, berapa banyak collectibles lu, berapa banyak, kayaknya nanti juga ada hubungannya dengan berapa banyak lu like, lu engage di sosial medianya Vivi yang kemarin gua ada share ke kalian semua yang di sini nih, feed ini nih tuh, di feed ini berapa banyak lu like postnya orang. Jadi activity lah, posting apa segala macam. Jadi di MCP ini nanti poin juga ada daily point, di mana lo ada namanya daily activity. Lo pada yang suka main game lo ngerti lah, ada daily activity, daily points yang lo bisa dapat udah pastinya kalau lo ngelakuin ini dan semua nanti ada listnya di sini. Nah, poin ini nanti kita bisa kita bisa pakai untuk berbagai macam benefit. Dan satu hal yang sangat-sangat gua tunggu-tunggu adalah poin ini bisa kita pakai untuk gua tuh dapat kayak early access untuk drop. Nah, jadi sistemnya nanti kita pakai poin, kita tuh masuk ke kayak raffle gitu. Untuk raffle gua tuh mau misalnya kayak contoh ya, misalnya kayak drop yang Niki lah, gua pengen raffle untuk gua dapetin berapa slotnya gitu loh. Nah, itu gua bisa pakai poinnya itu. Nah, kalau gue dapat raffle-nya itu poinnya hilang dan gue tinggal claim NFT yang nggak perlu rebutan. Nah, kalau gue nggak dapat, ini the good thing-nya, poinnya itu gue dibalikin berapa persen, gue lupa berapa, kalau nggak salah dibalikin 90% atau berapa. I'm gonna give you more update about that. Cuma itu yang really cool thing-nya. Terus poinnya nanti juga bisa untuk kita tuh beli berbagai macam aksesoris yang nanti akan kita pakai untuk di VV First-nya, yang sementara ini nanti mereka akan bisa dipakai di showroom-nya kita gitu loh. Nah, kalau di app-nya kan ada, kita bisa masuk showroom, nanti mungkin bisa kita beli untuk shelf, meja dan lain-lain lah gitu loh.
will under rank. Ya, jadi nanti ada ranking system, ada level juga. Nah, level sama ranking beda ya. Level itu kita akan selalu naik level dan kita nggak pernah turun level. Jadi contoh, semakin banyak collectible kita akan masuk ke level selanjutnya. Terus semakin banyak collectiblesnya kita, setnya kita akan naik ke levelnya. Nah, kalau ranking itu tuh akan naik turun tergantung posisi kita dibanding dengan orang lain. Jadi kalau ada orang yang misalnya bisa komplit 80 set, nah kita juga bisa komplit 80 set. Kita pada titik yang kita 80 set, kita tuh misalnya di ranking 2 deh gitu misalnya. Terus ada di atasnya kita tuh yang juga 80 set, dia di ranking 1. Nah, pada satu titik, 1 tahun kita vakum, kita ngapa-ngapain, kita nggak nambahin NFT, nggak apa segala macam, sehingga kita dikejar orang lain. Nah, ketika kita udah dikejar sama orang lain, rankingnya kita turun, dikejar sama orang lain. Nah, itu bedanya ranking dan level. So, ini juga bikin orang ya, you know lah, orang ada egonya untuk para well untuk mencapai ranking top 10, so top 10. So I think it's a good thing. Ini akan tambah heboh persaingan di VV dan tambah more engagement on marketplace juga. Makin banyak orang akan berusaha untuk mengkomplit setnya. Makanya kalau strategi gua saat ini, gua lebih ke beli, koleksi, kumpulin yang ultra rare. Walaupun saat ini nih, pada titik ini lagi hype di common, orang pada ngumpulin common. Tapi common itu nggak sustainable, karena contohnya kayak tadi yang Groot itu, common ada 28.000. I think persaingan lu sangat ketat banget untuk lu harganya bisa bagus gitu loh. Dan ketika harga lu udah naik dikit, orang-orang pada langsung drag it down, paper hand langsung drag it down untuk wanna take profit. Tapi kalau di ultra rare, kalau lu bet on ultra rare, itu contoh lu ultra rare yang cuma ada 600 biji doang, kayak si Loki, Krok Loki itu ada 600 biji doang, 600 apa 800 gue lupa, kayak 600. Cuma 600 orang bisa komplit set dari seluruh dunia, lu bayangin aja. Jadi gue lihat collectible yang gue akan koleksi, yang akan gue itu untuk long term, itu yang begitu, yang jumlah mintnya dulu dikit, entah itu 1000, 800, 888, 600, 666. Bagus kalau bisa masuk beli yang kita dapat yang 250. I think it's really hard to get ya. Jadi saat ini tuh banyak banget collectible kalau menurut gua yang lagi undervalue banget. Kayak kita lihat ya, contoh ya, gua ke marketplace ya. Nah, by the way, ini VV masih, app-nya juga masih terus digodok ya, masih terus dikembangkan. Jadi by the way, kita bisa filter juga, kita mau ngelihat ultra rare sama secret rare doang. Nah, contoh nih, ini yang tadi gue bilang, ini bukan, ini yang animated alligator Loki, tapi yang ultra rare. Yang gue ngomong itu adalah yang secret rare. Secret rare itu lagi benar-benar undervalue. Termasuk juga Storm juga really undervalue. Gua take off yang ultra rare-nya aja deh, susah ngeliatnya. I can't. Nah, ini yang tadi gue bilang, ini app-nya VV emang belum perfect, banyak banget bug segala macam. Mau search mau apa juga masih sangat sulit. Jadi ya bear with the app ya. Nah, nggak bisa, gue cari begini aja deh. Tadi yang Loki. Bentar ya guys ya. Sorry kalau dari tadi lemot terus ini. Oke, secret rare-nya Loki. Lihat harga secret rare Loki ini, kalau menurut gue masih undervalue. 1K. 1000 gem saat ini. Ini jumlah mintnya ini cuma 800. Sorry, bukan 600. Cuma 800 biji. Jadi cuma 800 orang technically yang bisa complete the set. Belum lu bandingkan dengan orang yang well yang punya 10 biji, punya 20 biji, and ada orang yang seperti itu. Jadi jangan kaget, ada orang yang seperti itu. Yang masih undervalue juga menurut gua itu Storm, X-Men. Kalau kita bisa buka X-Men. Nah, ini si Storm juga sama. Kita lihat secret rare-nya, itu harganya cuman 900-an, 800-an secret rare loh. Tapi ini emang ada 1000-an lebih, nggak 800.
ada 1500 edition. Nah, terus menurut gue juga yang lagi banget gue lagi pengen ngincer ini Dragon Girl yang gold. Ini juga bagus banget kalau menurut gue. This is my opinion ya. I mean, you do your own research juga. Ini cuma 900-an. Nah, yang lu kalau mau cari yang benar-benar low edition punya, lu ke Dicon. Di Dicon ini rata-rata semua low edition. Kayak gua ada kumpulin juga yang ini Heroes Edition sama yang ini yang Ink Story If. Heroes Edition ini cuma ada 666 doang, ultra rare-nya. Dan harganya cuma 515. Lu lihat ini cuma 666 edition doang. Jadi cuma 666 yang orang yang bisa complete set itu, yang Heroes Edition ini. Seluruh dunia lu bayangin, belum termasuk ya contoh kayak gua punya 2 biji. Ada orang yang punya 10 biji. Ini cuma berapa orang doang gitu. Lu ini akan play really important part nanti. Begitu MCP, makanya begitu MCP Master Collector Program kicks in, orang ngelihat bahwa wah gila, gue bisa dapat points jauh lebih gede kalau gue complete the set. Ini akan bikin orang jadi tambah memotivasi orang untuk complete the set. Otomatis harganya akan melonjak. Terus yang ini Little Friends Gold, ini juga satu yang gue pernah punya, gue flip jual pada posisi gue udah untung. Terus sekarang udah balik ke harganya lagi, gue belum ada gem cukup untuk beli lagi. Jadi ceritanya kalau yang Little Friends Gold ini, kenapa gue sangat bullish sama ini? Pertama, ini adalah apes. Nah, if you think about like anything NFT, especially on di OpenSea punya, segala macam yang apes itu lagi booming. Ya, at least 2021. Gue nggak tahu 2022 nanti booming gimana, yang apa lagi. Yang kedua, ini gold. Semua yang gold di NFT itu value-nya always good. Gold's always good. Yang ketiga, editionnya cuma 488 biji doang. Lu bayangin cuma 488 biji yang bisa complete the set-nya ini. Dan yang keempat, ini licensed by X Large. Bagian yang nggak tahu, X Large itu clothing manufacturer yang lumayan terkenal, based on New York, I think. So, itu gua ngerasa kenapa ini bakal bagus banget. Ini gue sempat waktu itu beli ya di 2.400, gue jual di 4.700, terus harga naik tinggi banget sampai 8.000, 7.000. Dan karena ya Vivi emang kadang-kadang begitu di Vivi. Begitu ada drop baru kayak kemarin gara-gara hype-nya Mickey dan Disney apa segala macam, NFT yang lainnya itu otomatis akan ke push down harganya karena orang berusaha untuk cepetan jual, dapetin liquidity dari gem untuk dia taruh lagi ke produk baru, untuk ke yang baru-baru. Nah, ini saat ini posisinya harganya di floornya di 3.300 gem. So is it a good time to buy? I personally kalau gue punya gem, gue akan coba masuk lagi di kisaran 3.000 maybe kalau ada gem. Tapi di 3.300 pun menurut gua kalau lu bandingin dengan all time high-nya ini di 7.000 8.000 is still a lot of potential. So do your own research, do your own diligence on this. So all not financial advice, jangan cuma ngikutin apa kata gua. Lu coba lihat, lu coba browsing semua yang semua NFT yang ada di Vivi ini. By the way, gue jarang ngomongin komik. Kenapa? Karena gue not really into the comic section. Tapi di komik juga lots of potential. Tapi untuk saat ini kalau menurut gue komik lagi overstock di pasaran yang komiknya Vivi ini. Jadi harga bahkan Secret Rare pun itu lagi ya hancur banget gitu loh. Mungkin butuh waktu lagi nanti untuk ada hype lagi untuk bisa naik lagi gitu. Tapi no doubt ya kalau yang blue chip punya komik, contoh yang Marvel komik, yang Amazing Spider-Man nomor 1, Marvel komik itu semua bagus banget gitu, tetap bagus ya. Contohnya Marvel komik nomor 1. Nah, seperti biasa lama lagi gue searchnya. Oh, here we go. Nope, that's Marvel. House of X. Ini Marvel komik yang nomor 1 ini. Komik selalu sama ya, dropnya komik itu selalu 699. Lu lihat yang Marvel komik nomor 1 ini, saat ini harga floornya itu, it doesn't show over here, but let me go here.
floor-nya itu di kemarin itu di 200-an. Gue nggak tahu hari ini berapa. Cuman yang ya itu poinnya gue. Lu bayangin ya, gue waktu lagi awal-awal komik ini drop, antara gue sama anak gue, kita bisa dapat lebih dari 40 biji komik Marvel ini. 40 biji, lu bayangin. Tapi karena kita nggak tahu, kita berpikir oh editionnya banyak banget ini Marvel ini, nggak mungkin lah harganya bisa sustain. So kita jual-jualin tuh 699 waktu itu. Ada yang kita jual di 13, ada yang jual di 20 gem, ada yang jual yang paling mahal pernah di 70 gem. Tapi kalau lihat yang common aja saat ini, harga floornya common itu di 169. Ini udah turun loh. Kemarin itu sempat di 200-an harga common. Nah, lu bayangin kalau gue hold itu semua, berapa banyak profit yang udah gue make. Tapi ya you never know. Saat ini gue masih holding 2 biji common sama 1 rare. Nah, rare-nya ini juga lumayan. By the way, waktu itu gue dapat nggak dapat ultra rare, nggak dapat secret rare, gue dapatnya paling tinggi rare. Nah, rare-nya ini sekarang 390 all time high. Kemarin sempat kalau nggak salah hampir 500 untuk yang rare ini. Now imagine, dan ini temennya anak gua ada dapat yang secret rare, dia jual di 1700 kalau nggak salah. Dia jual di 1700, dan lu lihat harganya sekarang. Floornya itu yang komik ini yang secret rare 27.000. Gua rasa dia nyesel. Tapi it's okay. You must go on. Nah, jadi seperti itulah. Di komik gue not really into komik banget ya. Kalau yang di ini gue lebih di collectiblesnya. Gue ada komik juga, tapi yang gue hold itu cuma yang ultra rare. Yang common itu kebanyakan pada gue buang-buangin, kecuali gue koleksi yang nomor 1 dari semuanya. Jadi misalnya kayak Amazing Spider-Man nomor 1, terus ya kayak gini, the Ultimates nomor 1 itu gua keep lah, karena bagi gue belinya juga gue dapat dari drop ya. By the way, gue nggak pernah beli dari marketplace komik, kecuali ada satu komik yang gue beli dan itu gue nyesal banget. Gue beli 2 biji karena berpikir bakal naik yang secret rare. Gue nyesel, tapi ya nggak apa-apa. Gue ya udah terjadi. Tapi yang gue kumpulin itu yang kayak begini nih: Amazing Spider-Man number 1, Dark Hawk number 1, Fantastic Four number 1. Walaupun commonnya tetap gue keep aja, karena you never know, number 1 always punya potensi untuk naik. So you never know kalau di komik itu juga gitu loh, karena ada aja orang yang benar-benar into ini. Nah, by the way, ini yang ceritanya gue ini yang The Ultimates number 1. Ini gue beli, ini satu-satunya komik yang gue pernah beli di marketplace. Gue beli yang secret rare. Gue beli ini komik secret rare, gue beli 2 biji. Gue beli harganya di 550 sama 500, jadi 2. Look at the floor now, it's 348, so it's sedih. Anyway, ya you win some, you lose some. Actually, you win a lot, you lose some in my position. So ya jadi gitu update hari ini. Gua nggak banyak ngomong, mungkin nggak banyak ngomong tentang tips and tricks hari ini, karena emang gue belum make a formula or anything apa yang gue mau post. Ini gue lebih ke apa yang gue bisa share hari ini. So thank you ya untuk waktunya. Don't forget to like, subscribe untuk bantu channelnya gue, supaya lebih banyak orang lagi yang bisa dibantu di VV ini untuk lebih mengerti lagi apa yang potensi-potensi apa yang ada di VV ini. So without being said, then guys, take care, have a great day, the rest of the week. Have a great Christmas tomorrow. So see you later. Thank you. Bye bye.